Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya semuanya dalam kondisi sehat. Dan ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita bersaat teduh bersama. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya kunaikan padamu Tuhan. Mengucap syukur terima kasih Bapak sudah memberkati kami sepanjang malam di dalam kami tidur istirahat. Dan pagi ini Bapak sudah membangunkan kami kembali, kondisi kami dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita. Kami boleh melihat terang pemberian Tuhan, juga hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih Bapak, dan jika sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarpun hanya sedikit Tuhan, namun kami percaya Bapa memampukan kami, Bapa menolong kami, terutama dalam kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa mengampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Wahyu 1, ayat 9 sampai 18. Namun yang akan kita renungkan bersama, saya mengambil dari ayat yang ke-17b. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, judul saat teduh kita pada pagi hari ini, saya memberi judul Sampai Kapan? Sampai kapan? Ibu-ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita dikagetkan, boleh saya mengambil contoh pada tahun 2020 yang lalu. Dengan secara tiba-tiba kita harus mengalami suasana yang mencekam karena pandemi virus corona. Dan dampak yang ditimbulkan bukan hanya satu atau dua negara saja, melainkan hampir di seluruh dunia. Kita semua tahu situasi kita menjadi semakin sulit, ekonomi menjadi menurun, dan banyak urusan-urusan yang tertunda dan bahkan juga dibatalkan. Untuk menyiasati keadaan yang semacam itu, dalam hati kita mungkin muncul kata-kata sabar, muga-muga diparingi sabar. Mungkin itu kadang juga hanya ungkapan lewat mulut kita. Dalam hati kita mungkin berkata lain, Karena apa? Karena situasi yang sangat mencekam seperti ini dan mengkhawatirkan banyak orang. Dan di sisi lain juga mungkin bertanya, sampai kapan? Sampai kapan situasi seperti ini akan berakhir? 2 bulankah? 4 bulankah? Setahunkah? Atau bahkan 2 tahun? Cucu saya saja yang umur 7 tahun, ibu-ibu, bertanya kepada saya. Dia bisa berkata, Oma, nanti pandemi ini akan selesai kalau emas sudah bekerja. Nah, saya juga jadi terharu, anak umur 7 tahun sudah bisa membayangkan, karena dia mengalami situasi seperti ini tidak ada akhirnya, belum berhenti-berhenti. Nah, berada dalam situasi yang tidak menentu, bahkan di dalam kesusahan, merupakan pengalaman kita yang tidak menyenangkan. Semua orang tidak senang. Oleh karena itu, sebagai manusia, sering berusaha cepat-cepat untuk lepas dari situasi tersebut. Dan mungkin mereka juga terus bertanya, sampai kapan? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali pengalaman orang percaya yang telah ditulis dalam Alkitab. Dalam Wahyu 1 ayat 9 dikatakan bahwa Yohanes sedang dalam masa kesusahan. Bahkan di situ dikatakan bahwa yang menderita bukan hanya Yohanes sendiri, melainkan banyak orang. Namun satu hal yang ditekankan oleh Yohanes, bahwa di sana ia bukan hanya menderita, tetapi juga penuh dengan ketekunan. Yohanes menyatakan bahwa dirinya ada di Pulau Patmos. Jelas bahwa salah satu penyebab kesusahannya adalah kondisinya yang sedang menjalani pembuangan. Di pembuangan itulah Yohanes mendapatkan penglihatan tentang anak manusia dalam garis besar, dalam huruf besar, yang begitu luar biasa. Dan juga di ayat 17 ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa anak manusia itu meletakkan tangan kanannya dan berkata, "Jangan takut, sebab ia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga dalam kondisi yang susah. Namun kita tidak perlu bertanya, sampai kapan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Kita tidak perlu takut. Mari di dalam kita mengarungi hari-hari kita arungi dengan penuh ketekunan. Kita selalu berusaha berkarya semampu kita. Dan jangan lupa kita senantiasa berserah kepada Tuhan, sebagaimana yang Yohanes lakukan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan kita tidak perlu bertanya lagi sampai kapan. Waktu Tuhan tepat waktunya, dan pasti rencana Tuhan sangat indah untuk anak-anak yang dikasihinya. Terus berkarya dan berdoa, Tuhan pasti beserta kita. Amin. Kita akan menutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa berserah diri, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Waktu Tuhan indah pada waktunya, rencana Tuhan indah pada saatnya. Ampuni akan dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian ibu-ibu saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.